Nama Bambang Pacul tiba-tiba mencuat ke publik ketika potongan videonya dalam rapat RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD berlangsung. Dalam video tersebut Bambang Pacul dan Mahfud MD berbicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset UU-PA. Dalam rapat dengan Komisi 3 tersebut, Mahfud MD menyampaikan tentang permintaannya agar DPR mendukung dan mempercepat Undang-Undang Perampasan Aset UU-PA. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul semakin menegaskan bahwa kekuasaan politik di Indonesia ada di tangan Ketua Umum, Ketum, Partai Politik, Parpol. Politisi yang ada saat ini tidak bisa menyuarakan suara rakyat, malah mereka takut terhadap elit Parpol dan akhirnya hanya memperjuangkan aspirasi Ketum Parpol, maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah maju. Terlebih jika pemilu 2024 ini berlangsung dalam sistem tertutup, maka akan semakin kuatlah dominasi ketua umum partai politik dibandingkan suara masyarakat. Para politisi ataupun wakil rakyat yang ada saat ini tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Masyarakat hanya dijadikan sebagai instrumen demokrasi sebagai objek saja. Objek penderita yang jika pemilu suaranya dimanfaatkan dan setelah pemilu ditinggalkan dan sama sekali tidak diperjuangkan tragis. Pernyataan Bambang Pacul mengindikasikan betapa adik kuasanya ketua umum partai politik mencengkeram para politisi baik di ranah legislatif maupun eksekutif. 23 tahun reformasi, demokrasi yang diperjuangkan dengan darah para mahasiswa ternyata justru mengalami kemunduran dalam demokrasi. Demokrasi yang ada saat ini justru terancam mengalami pembusukan, bahkan boleh dikata kiamat terhadap demokrasi di mana hal itu justru dilakukan oleh institusi yang mestinya menjaga ruh demokrasi, yaitu partai politik dan elit partai politik itu sendiri. Patut kita ingat bahwa alam konstitusi kita bahwa adalah perwakilan rakyat dan bukan perwakilan parpol, jadi kita mesti mengembalikan pada ruh konstitusi bahwa rakyatlah yang berdaulat. Apa yang dikatakan Bambang Pacul ini adalah sikap anti-konstitusi karena menempatkan partai politik di atas rakyat, maka kita sebagai masyarakat perlu mengingatkan secara keras partai-partai yang ada di Senayan bahwa demokrasi yang berdasarkan sistem ketum partai ini harus dibongkar, harus diganti. Demokrasi yang sesuai dengan konstitusi negeri ini bukanlah demokrasi yang berbasis adik kuasa partai politik. Ini yang menjadi PR para pemikir dan para negarawan bangsa kita bahwa Indonesia menerapkan satu sistem demokrasi yang tidak perlu eksistensi partai politik yang terlampau dominan, tapi cukup eksistensi wakilan rakyat di mana mereka membela masyarakat di masing-masing daerah pemilihan mereka.